Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Susan Aziz, kemudian Alfira Andayola dan Riri Windasari. Kami di sini akan menjelaskan mengenai siklus penggajian. Saya di sini akan menjelaskan mengenai siklus manajemen sumber daya manusia MSDM atau penggajian. MSDM atau penggajian adalah aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data yang berhubungan dengan pengolahan kemampuan pegawai secara efektif, di mana MSDM atau penggajian memiliki tugas-tugas penting. Yang pertama, merekrut dan memperkerjakan para pegawai. Kedua, pelatihan. Ketiga, penugasan pekerjaan. Keempat, kompensasi atau penggajian. Kelima, evaluasi kerja. Dan yang keenam, mengeluarkan pegawai karena penghentian yang sukarela atau tidak. Selanjutnya, sistem informasi siklus MSDM atau penggajian. Untuk memanfaatkan pegawai perusahaan secara efektif, sistem MSDM atau penggajian mengumpulkan dan menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh para manajer. Database induk MSDM atau penggajian menyediakan informasi deskriptif yang dibutuhkan manajer untuk membuat keputusan terkait penentuan staf. Kemudian, untuk menggunakan pengetahuan dan kemampuan para pegawai secara efektif, sistem manajemen pengetahuan mengidentifikasi, menangkap, dan menyimpan pengetahuan pegawai sehingga dapat digunakan lainnya, di mana perangkat lunak manajemen pengetahuan memungkinkan para konsultan untuk menyimpan solusi terhadap masalah tertentu. Kemudian, mengakui nilai pengetahuan dan kemampuan para pegawai dapat membantu perusahaan memahami biaya sesungguhnya terkait dengan perputaran pegawai yang berlebihan. Dalam hal ini, semangat kerja para pegawai sangat penting karena jika semangat kerja pegawai rendah dapat menciptakan biaya finansial dalam perputaran. Tapi jika semangat kerja tinggi akan memberikan manfaat finansial bagi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alfira Andayola. Aktivitas-aktivitas dasar siklus penggajian. Yang pertama, memperbarui database induk penggajian dengan menunjukkan bahwa Departemen MSDM bertanggung jawab untuk diajukan secara internal terkait ketenagakerjaan. Yang kedua, memvalidasi data waktu dan kehadiran. Sebagaimana data waktu dan kehadiran pegawai dikumpulkan secara berbeda bergantung pada status bayaran pegawai. Dan yang ketiga, menyiapkan penggajian, menunjukkan urutan aktivitas-aktivitas untuk memproses penggajian. Berikut merupakan urutan aktivitasnya. 1. Transaksi penggajian diedit dan transaksi divalidasi sesuai nomor pegawai. Yang kedua, menyiapkan cek gaji pegawai. 3. Seluruh potongan penggajian dijumlahkan dan digunakan untuk mengurangi gaji kotor. 4. Daftar penggajian dan potongan dibuat. 5. Sistem mencetak cek gaji pegawai. Dan aktivitas yang keempat yaitu mengeluarkan penggajian. Sebagian besar pegawai dibayar menggunakan cek atau dikirimkan langsung ke rekening pribadi. Berikut merupakan prosedur dalam mengeluarkan penggajian. 1. Cek gaji dipersiapkan. 2. Daftar penggajian dikirim ke bagian utang usaha untuk ditinjau dan disetujui. 3. Voucher pengeluaran dibuat. 4. Kemudian voucher pengeluaran dan penggajian dikirim ke luar kasir. 5. Menghitung pajak pegawai dan potongan pegawai. Langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini adalah 1. Organisasi secara periodik membuat cek atau transfer dana secara elektronik untuk membayar berbagai kewajiban pajak. 2. Lembaga pemerintah terkait menspesifikasikan waktu untuk melakukan pembayaran. 3. Dana sukarela didapatkan dari pemotongan cek gaji pegawai guna melakukan berbagai kompensasi. Baik.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur siklus penggajian. Yang pertama, mempekerjakan para pegawai yang baik dan berkompeten sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, melakukan dokumentasi pegawai secara lengkap. Yang ketiga, mengendalikan aplikasi. Yang keempat, mendistribusikan cek gaji dilakukan secara baik dan tepat. Yang kelima, menyelidiki cek gaji yang tidak terkirim. Yang keenam, menggunakan rekening yang terpisah untuk penggajian. Yang ketujuh, melakukan enkripsi data. Selanjutnya, ancaman siklus penggajian. Ancaman yang pertama, mempekerjakan para pegawai yang tidak berkompeten sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, melakukan pelanggaran hukum tentang ketenagakerjaan. Yang ketiga, terjadinya perubahan file induk penggajian tanpa diotorisasi. Yang keempat, data pegawai yang tidak akurat. Yang kelima, dalam penggajian dilakukan secara tidak akurat dan tidak tepat. Yang keenam, pendistribusian cek gaji palsu. Yang ketujuh, kehilangan data tanpa diotorisasi. Yang kedelapan, kinerja yang kurang baik. Next, opsi outsourcing atau mengalihdayakan. Dalam sebuah upaya untuk mengurangi biaya, banyak organisasi atau perusahaan mengalihdayakan fungsi penggajian mereka ke dalam 1. Biro Jasa Penggajian. Biro Jasa Penggajian bertugas mengelola data induk penggajian untuk tiap klien dan memproses penggajian untuk para pegawai. Yang kedua, organisasi pengusaha profesional. Di dalam organisasi pengusaha profesional, tidak hanya memproses penggajian jasa kepada pegawai saja, tetapi juga mendesain pemanfaatan pegawai dan administrasi para pegawai. Selanjutnya, alasan Biro Jasa Penggajian dan organisasi pengusaha profesional menarik bisnis kecil dan menengah. Alasan yang pertama, mengurangi biaya. Dapat dilakukan dengan cara menghemat dana dengan mengeliminasi kebutuhan-kebutuhan yang tidak diperlukan. Kedua, jangkauan manfaat yang lebih luas. Memungkinkan perusahaan-perusahaan kecil untuk meminta jangkauan manfaat yang sama luasnya dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Ketiga, pembebasan atas sumber daya komputer dapat dilakukan dengan cara mengeliminasi satu atau lebih aplikasi sistem informasi akuntansi. Sumber daya komputer yang bebas tersebut kemudian dapat digunakan di area lain seperti entry pesanan penjualan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.